Wih, Daxa Boreon AX8 dari Rexus. Ini controller flagship dari mereka. Kita review gimana performance-nya. Jadi ini ya, ketika kita buka, kita akan langsung ngeliat si controllernya gitu ya. Packagingnya simple banget sih. Di sini kita dapat dongle dan juga si kabelnya sama si guidebook ya. Ya udah, langsung aja ke controllernya. Ini, dia warnanya putih. Putih agak abu, kalau gue bisa bilang abu pastel lah dia warnanya. Dan warnanya sendiri tuh dia ngedoff ya. Kalau misalkan kalian lihat, bagian tengahnya ini tuh dia emang halus, nggak ada tekstur. Tapi bagian grip di depan dan juga seluruh di belakangnya itu dia tekstur. Langsung aja ke feel buttonnya. Nah itu lihat di sini tuh ada 4 tombol makro. Dan semua ini cukup mudah sih sebenarnya dibuat dipencet karena dia nggak terlalu keras. Bahkan gue bisa bilang empuk. Juga buat bagian makro yang agak tengah ini gitu ya. Dia tuh buat tangan gue yang lumayan panjang, enak itu dipencetnya kayak gini. Kayak diambil ke dalam, bukan kita mencet dari tengah. Dan first impresi gue gitu ya, untuk makronya, 4-4-nya bisa dipencet dengan enak. Gue bisa bilang itu seluruh tombol itu clicky gitu, terutama buat bagian YAXB-nya. Tapi gue bisa bilang, bagian YAXB-nya ini tuh dia agak lebih kopong ketimbang yang seri dulunya. Yang ini nih, si AX7. Kalau gue pribadi, gue lebih suka YAXB-nya si AX7. Tapi ya udahlah, itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh banyak sih. Kalau di PT sendiri, ini jauh lebih enak. Nah, ini baru nih yang gue bisa bilang si clicking-nya tuh dia firm untuk bagian tombol di pad-nya. Dan juga desainnya bagus ya. Ini desainnya transparan kayak gini. Dan nggak berasa chip sama sekali. Untuk analog, dia tuh bisa dilepas. Dan itu dia pakai sistem magnet gitu. Sebenarnya ini cukup mudah sih buat dilepas ya. Tapi kalian nggak harus khawatir kalau misalkan lagi main lepas. Ketika gua sentuh-sentuh kayak gini juga, dia nggak akan lepas sih. Tapi mungkin ini bisa jadi hati-hati kalau misalkan kalian bawa-bawa di tas tanpa casing sama sekali. Takutnya lepas. Jadi ini biar kalian bisa berhati-hati lah. Nah, buat triggernya sendiri kayak yang biasa ya. Rexus bagus banget. Untuk bagian LR1-nya, dia clicky. Tapi buat trigger 2-nya, dia kayak linear gitulah. Nah ini, di sini kan kita lihat ada switch buat bikin dia jadi satu input. Ini tuh kalau misalkan kita nge-blind test ke teman kita gitu ya, dia tuh bisa bikin mungkin ini controller yang lain. Karena ketika kita bikin dia satu input, dia jadi clicky banget feel-nya. Persis kayak yang si R1 gitu. Bisa kalian dengar suaranya? Yang tadinya kayak gini. Sekarang jadi clicky kayak gini. Itu feel-nya enak banget. Gue bisa bilang enak banget dan cukup satisfying ya untuk controller ini punya merubah feel clicky-nya gitu untuk yang single input. Dan dari input trigger 2-nya juga enak banget ya. Kalian bisa lihat dia presisi banget ketika kita nge-trigger dia sedikit gitu ya. Itu udah langsung ke detect si inputnya. Dan terus sampai dia full. Nice buat bagian triggernya. Nah, buat connectivity. Kayak tadi kalian lihat, dia bisa Bluetooth, dongle, sama kabel. Dan input lag sendirinya aman sih, kalian bisa lihat dari hasil input lag ini gitu ya. Ini gue menggunakan dongle dan harusnya pakai kabel udah lebih aman lagi. Dia bisa dapat sekitar 0,8 millisecond, ya artinya di bawah 1 mili ya untuk input lag-nya. Dan polling rate-nya juga udah bisa dapat di 1000 Hz. Dan dia tuh ini bisa connect ke Windows, ke Mac, handphone, Android ataupun iOS, dan juga Nintendo Switch. Kayak biasa sih buat Nintendo Switch, ya kita bisa pakai Bluetooth-nya atau kalau nggak mau ribet tinggal pakai dongle-nya aja. Dia akan langsung otomatis ke detect. Dan yaudah kita bisa main, bahkan kita juga bisa nggak auto awake gitu ya ketika switch kita sedang mode sleep. Dan kayak biasa giroskopnya berjalan dengan baik. Cuman gue bisa bilang ini giroskopnya lumayan lebih sensitif daripada controller yang selama ini gue coba, termasuk controller bawaan si switchnya. Jadi mungkin kalian bisa ekspektasikan ketika pakai ini kalian gerak dikit aja dia udah travel lebih jauh gitu ketimbang controller yang lainnya. Tapi tetap masih akurat sih, jadi bukan berarti nggak enak ya. Kayak biasa, udah Hall effect juga, walaupun nggak sampai 0%, tapi 0,1%. Jadi gue bisa bilang itu sebenarnya tetap aman ya, buat kalian main tanpa harus takut dia drifting si bagian analognya. Dari seluruh pengetesan, bener-bener aman gitu ya. Gue main Genshin berasa cepet banget si inputnya, dan sangat-sangat satisfying gitu dari semua tombolnya. Tadi, yang bagian triggernya ketika gue jadiin satu input, karena Genshin kan nggak perlu adaptif di triggernya gitu ya. Ya udah, itu enak banget, feel mencetnya clicky, jadi kita satisfying ketika mainnya. Dan ya udah ketika main game racing juga no problem ya. Karena pas di awal tadi gue bilang juga dia inputnya cukup sensitif, jadi dia bisa menyesuaikan akselerasi dari si mobilnya. Dan RGB, nggak lengkap kalau nggak ada RGB ya. Gue bisa bilang lampu dia tuh terang sih. Kalian bisa lihat di footage ini gitu, dia punya 3 level kecerahan, bisa dimatiin juga. Dan ini lumayan terang banget. Jadi mungkin kalau kalian ada yang merasa terganggu, kalian bisa pakai setengah brightness-nya aja. Buat modenya dia bisa color breathing gitu ya untuk seluruh warna ataupun single color kayak gini. Bagian LED itu ada di analog, tombol YXB sama bagian pinggir sini ya, jadi kayak ada aksennya gitu. Nah buat bagian atas ini gue nggak tahu ini emang sengaja dikasih LED atau enggak, atau mungkin lampu bocor dari bagian tulisan Daxanya. Tapi it's nice loh. Jadi kalau misalkan dilihat dari gelap sebenarnya bagus-bagus juga, walaupun siapa yang bakal ngeliatin ke bagian colokan ini gitu. Karena mungkin kalau lihat dia bodinya putih semua ya, jadi itu rentan buat bikin si cahayanya bocor. Tapi kalau dilihat dari depan sih nggak kelihatan bocornya sih.
Di situ kalian lihat ada tombol C. Ini tuh C mungkin kepanjangannya custom kali ya. Ini yang akan berguna buat semuanya gitu. Ketika kalian pengen ganti vibrasi, kalian pengen ganti lampu LED, sampai ngatur makro yang ada di belakang. Itu tinggal di hold aja selama 5 detik, tombol C bareng makro yang pengen kita rubah. Nah, pencet button yang pengen kita input, misalkan A gitu ya. Terus pencet lagi si C sama makro buttonnya. Udah deh, dia ke register. Sangat-sangat mudah gitu ya untuk kita nge-customnya. Dan kayak biasa, turbo juga selalu ada. Buat aktifnya gampang. Tombol turbonya tuh yang ini ya, yang agak kotak kayak gini gitu. Terus yaudah kita pencet barengan sama tombol yang mau kita turboin. Misalkan yang X, pencet. Udah, dia akan langsung nge-repeat gitu ketika kita pencet. Dan itu juga ditandain sama indikator LED dari EXB-nya yang berkedip cepat gitu. Atau pengen mode turbonya sekali lagi, pencet sekali lagi. Nah, ini dia cuma sekali pencet, dia akan nge-repeat terus. Makanya di sini berkedip-kedip terus kan. Buat matinya tinggal pencet lagi si buttonnya sekali lagi. Kesimpulan termasuk harga. Di harganya itu di 589.000. Dan ini adalah opsi kalau misalkan kalian nggak pengen ambil yang seri kemarin, yang AX7 gitu. Ini beneran ADKK banget sih. Secara feel mirip, secara kualitas mirip gitu ya. Cuman ada beda beberapa. Kayak misalkan tadi di bagian triggernya, kalau misalkan kalian perlu yang lebih banyak, ya ambil ini. Tapi buat konektivitas sih sama semua gitu ya. Cuma bedanya kan kalau yang sebelumnya kan dia bisa dilepas. Kalau ini enggak, tapi kalau dari segi desain tampak luar, gue lebih suka ini karena dia lebih ada aksen lah di bagian LED-nya. Dan tadi sih, si triggernya lucu banget. Dan untuk di pad-nya gue bisa bilang ini lebih enak ketimbang yang AX7. Kayak biasa, ini juga controller yang gue bisa rekomendasiin buat all around game. Lo main game kayak Genshin, lo main game racing gitu ya, lo main game Nintendo Switch gitu, semuanya aman dengan feel tombol-tombol yang dia sediain. Yaudah, karena baru rilis, cek aja link di bio sebelum kehabisan. Itu dari gue, semua bermanfaat. Nuhun.